utama nih. Kelihatan nih, kakak dia depan nih. Kelihatan nggak? Tutup. Kelihatan aja Pak. Nanti aja Pak. Nanti ya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Orok, Bapak Khusus, Pak Kasat Brimob. Yang saya hormati juga rekan-rekan para awak media, baik media cetak dan media elektronik yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, dalam kesempatan sore hari ini kita akan mengekspos sebuah kasus berhubungan dengan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Bagaimana rekan-rekan ketahui, jadi dalam Undang-Undang ITE ini Undang-Undang RI Nomor 19 2016 dan juga Undang-Undang tentang Darurat Nomor 12 Tahun 51 terkait berhubungan dengan masalah senpi. Jadi rekan-rekan perlu saya sampaikan di sini bahwa kasus ini diungkap oleh tim gabungan tim KKP Polda Aceh. Jadi perlu saya sampaikan kronologis awal. Kasus ini diawali dengan laporan polisi model A yaitu nomor 87 bulan 11 Yan 2.5 19 SPKT tanggal 7 November hari ini tahun 2019. Kemudian identitas dari yang diduga sebagai tersangka yaitu YIR dan juga RD. Identitas tersangka ada 2 orang yang kita amankan pada sore hari ini. Kemudian lokasi atau tempat penangkapan yaitu pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 November sekitar tadi jam 10.25. Jadi kedua orang yang diduga sebagai tersangka ini bisa kita amankan sekitar jam 10.25 di Desa Cut Rabo Baro, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Jadi kronologis kejadiannya perlu saya sampaikan. Jadi sekitar bulan September tanggal 17 September ini tersangka ini sempat memviralkan sebuah akun di Facebook yaitu yang melanggar undang-undang ITE yaitu tentang masalah SARA, berhubungan dengan SARA dan juga speak ujaran kebencian. Mungkin rekan-rekan juga sudah pernah mengetahui dalam viral di media sosial di Facebooknya yang bersangkutan sempat mengatakan bahwa warga yang non pribumi atau di luar Aceh, bukan warga Aceh, agar keluar dari wilayah Aceh sampai batas tanggal 4 Desember 2019. Kalau tidak keluar maka akan bagian tindakan kekerasan. Kemudian dalam ini pernah yang bersangkutan juga di media sosial mengacungkan senjata. Kemudian yang kedua dia lewat akun Facebooknya juga pernah menyampaikan tadi yang saya sampaikan, mengandung ujaran kebencian dan juga unsur provokasi. Kemudian modus dari, saya ulangi, persangkaan pasal. Jadi berdasarkan modus operandi tersebut, yang bersangkutan pernah menyebarkan video viral tentang masalah ujaran hate speech, ujaran kebencian dan juga unsur SARA, maka yang bersangkutan melanggar Undang-Undang ITE, yaitu di pasal 45A ayat 2 junto 28 ayat 2 sesuai Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, tentang ujaran kebencian atau hate speech dan SARA. Kemudian juga yang bersangkutan persangkaan pasalnya yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang kepemilikan senjata api secara ilegal. Kemudian ancaman hukuman di dalam pasal di Undang-Undang RI nomor 19 2016 tentang ITE, yang bersangkutan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun. Kemudian yang di pasal di Undang-Undang Darurat Undang-Undang 12 tahun 51 yang bersangkutan dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau hukuman penjara semaksimal 20 tahun. Kemudian barang bukti ada sekitar 16 item barang bukti yang bisa kita amankan. Rekan-rekan media juga bisa lihat
di depan saya ini, mulai dari ada 1-2 akun, dan yang akun itu sudah kita amankan, akun Facebook yang bersangkutan. Kemudian 4 lembar screenshot postingan juga sudah kita amankan, dan juga ada 1 pucuk senti senjata laras pendek rakitan ya. Ini saya ulangi, senjata rakitan ya, ini laras pendek ini senjata rakitan. Kemudian 6 butir peluru, sini ada 6 butir peluru. Kemudian 1 buah buku tabungan BRI, ada di sini buku tabungan BRI. Kemudian juga ada paspor atas nama RD, RMJ. Kemudian ada 2 ATM, ada juga di sini ATM. Kemudian ATM BNI, ada juga ATM dengan nomor ATM lain di luar BM. Kemudian ada juga KTP atas nama yang diduga tersangka, inisial YI, dan 1 unit HP Nokia. Ini ada HP Nokia, ada juga HP Vivo, 1 unit HP Samsung, 1 unit HP brand kode, 1 buah dompet, dan 1 kain sal warna hitam putih kotak-kotak. Di situ ada seperti Sudan itu modelnya, 1 kain sal warna hitam putih kotak-kotak, dan 6 lembar bendera, dan juga beberapa baju loreng ya, juga bisa kita amankan. Jadi itu rekan-rekan mungkin di kesempatan sore ini yang bisa saya sampaikan dalam konferensi pers ini. Hari ini kita telah tim gabungan KKB Polda Aceh sudah bisa mengamankan yang diduga sebagai tersangka inisial IR, dan juga inisial RD. Itu sudah bisa kita amankan. Ini berkat kerja keras dari tim gabungan yang dibentuk oleh Polda Aceh. Jadi kerja dari tim ini, tim gabungan KKB Polda Aceh, dan tim ini sudah beberapa kali mengungkap beberapa kejadian. Sudah ada sekitar 12 senjata api yang sudah kita amankan. Dari sebelumnya ada senjata api pada saat sekitar bulan puasa, kemudian sebelum kejadian ini pada kemarin tersangka daripada AR, dan sampai sekarang kita mengamankan 1 senjata laras pendek rakitan. Jadi semuanya ada sekitar 12 senjata api yang bisa diamankan oleh tim KKB berkat dari kerja keras dari awal tahun sampai sekarang tanggal 7 Oktober. Itu yang bisa saya sampaikan sementara rekan media. Mungkin ada yang mau ditanyakan, sharing silakan, atau mungkin ada tambahan nanti dari Pak Dir, silakan mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 2 orang ini saja atau ada pelaku lainnya, Pak? Sementara ini masih 2 orang ini. Jadi untuk selanjutnya kita masih dalam pengembangan dan penyelidikan. Pak, untuk misi mereka sendiri Pak, menyebarkan video ini Pak, apa sih Pak sebenarnya misinya ke depan? Untuk misi mereka ini juga masih dalam pengembangan. Jadi masih dalam pengembangan penyelidikan kita. Apa motif dari mereka menyebarkan video tersebut? Apakah ada kaitan dengan kelompok-kelompok bersenjata sebelumnya? Sementara belum ada kaitannya. Jadi sementara kasus mereka ini tersendiri dibandingkan dengan kasus-kasus kelompok bersenjata yang lain. Ini kan sudah sejak September ya, sejak Ya, video betul, itu tanggal viral 3 di media sosial. Agustus ya Pak? Berapa September. lama persiapan untuk mengendus keberadaan pelaku ini? Sudah sejak kapan dilakukan? Jadi setelah mereka munculnya berita di media sosial, dari Agustus kita sebenarnya sudah melacak keberadaan mereka dengan adanya video yang pertama kali, yaitu mengacungkan senjata api. Kemudian kita sambil menembak ke atas, itu sudah kita lakukan pelacakan sampai yang bersangkutan mengunggah lagi di Facebooknya tentang yang masalah benar ya sekitar September 2017 itu. Yang tadi saya sampaikan ujaran kebencian unsur provokatif. Coba rekam jejak kriminal mereka Pak, apa ya Pak? Sementara ini tindakan kriminal mereka memiliki senjata api masuk Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51, dan juga di Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang itu masalah ujaran kebencian dan juga unsur sara. Apa sebelumnya mereka pernah melakukan tindak kriminal ya Pak sebelum ini? Dari data kita sementara yang ada, sementara belum ada, dan masih akan kita upayakan penyelidikan lebih lanjut. Pak, dari sejumlah barang bukti, apakah ada indikasi ideologinya mungkin yang menyimpang, ada paham yang Masih ini ya, ini terlalu dini ya, ini masih kita dalami ya, karena baru kita tangkap, baru awal kita lakukan interogasi awal, memang unsur pidananya sudah masuk. Untuk masalah lain-lainnya masih kita dalami, kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kalau peran keduanya Pak? Kenapa? Peran keduanya dalam kasus ini? Yang kedua ini adalah masih kita dalami juga sementara ini. Ada lagi? Oke, lain cukup. Nanti Pak dari kronologis penangkapan Pak di
Baik, tadi sudah disampaikan Kabid Humas. Mungkin bisa saya tambahkan, penangkapannya dilakukan sebetulnya anggota sudah ada di sana dengan tim ya KKB ini sudah lama. Tapi keberadaan mereka baru tercium tadi pagi bahwa A1 yang bersangkutan ada di Cot Ijo, Kecamatan Matang, Kabupaten Biren, jam Sangan, jam 10.25. Kemudian tambahan dari saya, karena ini ada beberapa orang, terutama sementara pengakuan tersangka yang paling setia ada 6 orang, tapi kita harapkan yang pernah muncul di akunnya, kita harapkan menyerahkan diri baik terhadap kantor polisi terdekat maupun kepada tokoh masyarakat, misalnya kepada kepala desa untuk datang baik-baik ke sini, karena nama dan datanya kita sudah kantongi. Jadi kita harapkan sekali lagi segera menyerahkan diri baik langsung ke kantor polisi terdekat atau polsek, atau boleh juga melalui tokoh masyarakat yang ada di desanya. Karena identitas yang bersangkutan teman-temannya kita sudah tahu sejauh mana perannya nanti, nggak usah takut. Kita akan letakkan pada porsinya sesuai amal perbuatan. Mungkin dari saya itu. Pak, ini sebetulnya perekaman ini dilakukan di mana Pak? Di wilayah Aceh atau memang di luar Aceh? Yang pertama di Matang Sijuk yang kaitan dengan senjata ini, Aceh Utara, ya. Itu yang viral pertama. Kemudian bulan September videonya yang kedua. Masih di Aceh Utara. Yang terakhir di Biren. Terakhir di Biren. Yang terkait dengan non di Biren ya. Jadi video yang terakhir itu yang di Biren. Di tempat di mana kita tangkap ya. Betul ya. Pak, ini ada paspor Pak, apa mungkin sering pulang pergi, tempel terbarunya gimana? Sementara dari keterangan yang bersangkutan sudah 4-5 kali pulang pergi ke Malaysia mulai dari 2016 ya. 2011 kemudian kembali 2015, berangkat lagi 2016, kembali lagi 2017, kemudian balik lagi ke sana sebentar. Berapa bulan lalu balik lagi ke Aceh. Kepentingannya bekerja atau apa? Ini sedang kita dalami, karena rekan-rekan wartawan buru-buru ya kita dalami dulu, karena kita harus yang pasti-pasti saja, tidak boleh menduga, apalagi kirka. Pak, apakah yang tertangkap ini yang berbicara di video itu Pak atau anggotanya? Betul sekali, yang bersangkutan. Inisialnya Pak? YR. Ya tadi. YR. Kan YR. YR. Arman mungkin ada? Arman Depare. Di kelompok ini, maksudnya diantara kan Pak Dio bilang tadi ada beberapa lagi yang belum menyerahkan diri. Nah, di antara kelompok ini, mereka ini posisinya sebagai apa sih? Maksudnya, apakah komandan paling besar, panglimanya? Atau Kalau hasil sementara, tentu YR ini the big box-nya, jadi tidak ada di belakang dia. Tapi baru pengakuan sementara. Tidak menutup kemungkinan memang ada, lagi kita kembangkan. Jadi akan ada berita selanjutnya. Rekan-rekan wartawan harap sabar menunggu. Nanti di bawah pimpinan Kabid Humas dan Karoop, kita akan sampaikan lagi perkembangan selanjutnya. Itu dari Bang. Pak, mungkin himbauan sedikit Pak, kemarin kan video sempat viral mengusir orang Aceh. Baik. Baik, saya sampaikan bahwa kemarin memang di video sempat viral yang bersangkutan melakukan ujaran kebencian ya, provokasi. Jadi saya menghimbau pada masyarakat, seluruh masyarakat di negara Indonesia khususnya di Aceh. Sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur masalah berhubungan dengan provokatif melalui media sosial. Jadi saya minta warga Aceh lebih bijaksana lagi dalam menggunakan media sosial. Jadi dalam kita menyikapi menggunakan media sosial kita harus lebih bijaksana lagi, dan juga kita harus men-sharing dulu setiap berita yang masuk dari media sosial, kita sharing sebelum kita share ke orang lain. Kalau kira-kira itu merugikan bagi diri kita, merugikan juga bagi negara, kita jangan share ke yang share ke yang lain, tapi kita simpan saja. Kalau perlu kita laporkan kalau ada unsur-unsur tindak pidana yang dilanggarnya. Nah, itu yang saya sampaikan. Mungkin saya tambahkan, dari hasil penyelidikan kami termasuk interview ke masyarakat, tidak ada masyarakat khususnya orang Aceh yang terprovokasi dengan ajakan yang bersangkutan.
Jadi saya harapkan kepada masyarakat yang bukan orang Aceh tidak usah khawatir, baik yang ada di Aceh maupun yang ada di luar Aceh, tapi masih keluarga masyarakat kita yang pendatang. Jadi tidak usah khawatir, tidak ada masyarakat Aceh atau orang Aceh asli yang mendukung himbauan yang bersangkutan. Itu untuk diingat, karena saya tahu persis, karena saya tanyakan kepada setiap masyarakat itu tidak ada pengaruh. Ayak pengaruhnya kalau bahasa Inggrisnya. Artinya tidak menimbulkan kecemasan ya Pak? Enggak. Jadi dengan adanya video ini sebenarnya tidak menimbulkan, supaya kita berharap pada masyarakat tidak resah, yakin bahwa pihak keamanan akan menangani sesuai dengan prosedur. Jadi jangan sampai ada kerasan di masyarakat, terutama warga masyarakat yang non Aceh ya. Jadi supaya tidak ada keresahan. Dan saya jamin pasti orang Aceh tidak ada sara deh, tidak berpikir tentang agama, suku, ras, golongan. Cuman ada dengan himbauan yang bersangkutan yang khawatir itu keluarga orang yang ada di Aceh oleh keluarganya yang ada di luar Aceh, khawatir apa betul terjadi. Kami sampaikan itu tidak akan terjadi dan tidak ada respon dari orang Aceh asli terhadap himbauan yang bersangkutan. Yang diduga tersangka asli orang Aceh. Yang diduga tersangka asli orang Aceh. Ya. Pak, untuk kasus ini tadi kan disebutkan tipe apa lapornya tipe A, artinya memang kita nggak ada laporan Pak ya, kita yang langsung apa? Iya, ditemukan oleh pihak petugas. Jadi rekan-rekan media kalau sudah kita tutup, nanti kita masih dini dan kita masih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Kita berdoa supaya nanti kasus ini bisa lebih terungkap lagi dan kita berharap yang lainnya tadi bisa menyerahkan diri. Itu aja, terima kasih. Ini Pak, ekobentan. Hah? Oke, kompeten. Oh bukan, nanti itu nanti dalam Nanti pengembangan. Jangan buru-buru, nanti beritanya terlalu cepat tamat ya. Oke rekan-rekan media ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, sekali lagi. Saya himbau sekali lagi kepada orang yang pernah dibaiat ya, segera menyerahkan diri. Baik kepada kantor polisi terdekat, Polsek, Polres atau Polda, atau kepada tokoh masyarakat. Misalnya kepada Pak Kecil agar diantar di sini dengan baik-baik. Karena datanya, alamat dan orangnya sudah lengkap sama kita. Tinggal nunggu waktu saja. Jadi kita harapkan kesadaran untuk menyerahkan diri. Terima kasih. Edi Irianto Tolong BB, petugas bagian BB silakan. Edi Masukkan karung yang tadi lagi. Awal pesan makanan mereka. Masukkan karung aja. Jangan sepanduknya taruh tas aja. Jangan sepanduknya taruh tas aja. Kecuali yang tadi. Kayaknya baju luar ya. Ya.